Yesus yang memanggilku, Yesus yang memakaiku, ku siap Tuhan untuk melayani-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya Pendeta Esterina Porotuo akan membawakan renungan dan doa malam pada saat ini. Selamat bertemu dan salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Pada renungan malam dan doa pada saat ini saya ambil sesuai nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Sebelumnya mari bersama-sama kita satu di dalam doa, memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Kami meyakini ya Tuhan pertolongan, kasih sayang, kebaikan, kemurahan, rahmat Tuhan begitu sangat baik terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh sangat luar biasa. Sepanjang satu hari Tuhan sudah memimpin, menyertai, memberikan kami keselamatan. Bukan karena kuat gagah dan hebatnya kami ya Tuhan. Demikian ya Tuhan, pada malam hari yang indah ini, sebelum kami membaringkan tubuh kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang berkuasa dan firman Tuhan yang kami baca dan renungan saat ini menjadi dasar di dalam kehidupan kami untuk kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam Tuhan saja. Ini kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Dengan judul Jangan Tawar Hati, juga waktu menghadapi maut. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Korintus surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Korintus ini menjadi penguatan kepada kita. Ketika Rasul Paulus di dalam pelayanannya menghadapi berbagai macam penderitaan. Ketika dia menghadapi pelayanan ada berbagai macam tantangan. Ada berbagai macam pencobaan dan beban. Tetapi Rasul Paulus tetap selalu menguatkan jemaat bahwa pada saat itu ketika menghadapi penderitaan tidak mengalami keputusasaan dan tidak menyerah di dalam kehidupan ini. Karena dikatakan selama Rasul Paulus menjalankan setiap misi pelayanannya, dia yang pertama, dia mengandalkan Tuhan dan tetap terus selalu setia bahwa Tuhanlah
yang menjadi dasar di dalam kehidupannya. Karena di ayat yang kedua tadi berkata, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman sekarang ini. Di ayat yang kedua dan yang ketiga, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Karena di dalam kemah ini menggambarkan keberadaan hidup kita di dunia. Terkadang kita bisa saja mengeluh, terkadang kita bisa saja merasakan beban ini terlalu berat, dan sebagai manusia bisa saja menyalahkan Tuhan. Tetapi sebagai orang percaya kita yakin Allah akan menguatkan, memberikan pengharapan, yaitu Roh Allah, Roh Kudus itu akan selalu menuntun dan memimpin kehidupan kita. Apa yang menjadi pesan dari nas yang kita baca? Yang pertama ialah tetap selalu kita menjaga kehidupan kita untuk menyerahkan dan keutamaan hidup kita hanya kepada Allah saja. Dan kita yakin dan percaya di dalam kehidupan yang sementara ini kita mempergunakan setiap hal yang sudah Tuhan berikan itu. Jangan sampai kita terbuai oleh berbagai macam hal-hal duniawi ini yang bisa membuat kehidupan kita terkadang mengalami berbagai macam kesusahan dan kesulitan. Tetapi kita meyakini bahwa Tuhan akan selalu memampukan dan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Di ayat yang kelima, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh, karena kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kita percaya Tuhan mempersiapkan mahkota kehidupan ketika kita mau yang pertama tadi tetap mengutamakan Tuhan, dan yang kedua hidup selalu dipimpin oleh Tuhan, bahwa di dalam kehidupan yang sementara ini Tuhan akan selalu menguatkan dan tetap terus memberikan kita pengharapan. Sebagai orang percaya, milikilah harapan yang tetap terus bersandar hanya kepada Tuhan, agar kehidupan kita mampu dibentuk dan diproses, supaya di dalam menjalani kehidupan ini kita tidak merasa lemah, tetapi kita mampu menyerahkan hidup kita hanya kepada Sang Pemberi hidup, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu begitu sangat indah diperdengarkan bagi kami sebagai umat-Mu. Di dalam hidup kami ya Tuhan, kami sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman, kami sering kali mengalami keputusasaan. Kami sering kali mengalami berbagai beban hidup yang itu membuat kami lemah, tidak berdaya. Tetapi kami yakin dan percaya firman-Mu tadi sudah menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kami ketika menghadapi peristiwa di dalam kehidupan ini. Ajarkan kami tetap terus mengutamakan Tuhan, ajarkan kami untuk tetap terus setia, sehingga kami tidak memiliki dan kehilangan pegangan di dalam kehidupan ini. Tetapi kami yakin di tengah-tengah kehidupan ini, kami mampu tetap menyerahkan diri hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Bersyukur ya Tuhan, sepanjang hari-hari hidup yang kami lewati, baik itu suka atau duka, Tuhan tetap terus berkenan, baik di tengah godaan, pencobaan, dan berbagai macam kesulitan di dalam kehidupan ini. Kami mampu tetap bertahan hanya bersama Tuhan saja. Demikian juga ya Tuhan, kami tetap menyerahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kehidupan kami dapat tetap terus selalu menjadi berkat di tengah-tengah berbagai macam hal pencobaan yang kami alami, agar kami tetap setia, agar kami tetap terus selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan ini, supaya kami tidak pasrah dan tidak ya Tuhan menyalahkan keadaan, tetapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan yang mampu dan cara Tuhan yang sungguh sangat baik
akan merancangkan suatu rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Saat ini juga kami akan membaringkan tubuh kami. Kami sepanjang hari sudah bekerja, kami berkarya. Diberkatilah di dalam istirahat kami, agar di sepanjang malam ini perlindungan, pertolongan, topangan Tuhan selalu ada. Berikan kami penjagaan, jauhkan kami dari berbagai macam hal-hal yang tidak baik. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami membaringkan tubuh kami tetap selalu dijaga, disertai oleh Tuhan. Sehingga pada keesokan hari kami akan membangunkan tubuh jiwa kami yang lelah, dan kami dapat dibangunkan dengan keadaan sehat yang baru dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan saja. Kami percaya kehidupan keluarga, anak-anak kami, kehidupan usaha pekerjaan kami selalu diberkati oleh Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.